memiliki metodologi sendiri. Di antaranya Iya, apa? tapi kan begini At-Thariqul juga. Awwal. Nggak Sebentar. mungkin orang tersebut bisa mengijma, bisa bersepakat ulama tersebut kalau misalnya tidak memakai ilmu nasab, kan itu mustahil juga. Gimana Oke. ceritanya? Anda tadi mengatakan ulama di abad berapa yang ijma? Pasti setelah pasti rujukannya tetap kepada Al-Burqa Al-Muthiqah. Tetap. Enggak juga. Itu Syajaratu Syafaf yang dikatakan Gus Rumel itu apa Yang namanya? Syafaf itu? Mana Al-Jawharus Syafaf memang kitab nasab. Iya, tapi di situ kan ditulis. Ya nggak harus merujuk kepada kitab ahli nasab. Nggak juga gitu dong, Kiai Sarip plus gitu gimana sih? Katanya butuh catatan sejaman. Catatan, lo inget loh. Catatan sejaman itu bahasanya kayak gitu. Catatan sejaman. Dalam dikasih sekarang kitab rujukan apa Jawharus Syafaf, kok di situ mengatakan itu bukan kitab nasab? Gimana ceritanya? Kan berkesinambungan antara ilmu tare, ilmu silsi apa namanya? Ilmu silsilah juga. Gimana sih situ? Sampean jangan ngecek kemana-mana dong. Oke, enggak, aku masih perspektif di kitab nasab. Anda silakan buka di dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 58. An-nasab yathbutu bi arba'i thara'iq. Al-awwal ar-riq'ah. Jadi penetapan suatu nasab melalui 4 metode. Yang pertama adalah ar-riq'ah dalam bentuk catatan al-maktubah yang tertulis. Oke? Wasyartul maktub ayyakuna qat'iyyud dilalah. Syarat ditulisnya adalah keberadaannya pasti secara dalil atau informasi sohihan yang soheh. Falaisa kullu ma kataba sohihan walaisa kullu ma yuktabu yuradu minhu. Maka karena dibutuhkan qat'iyyud dilalah sehingga tidaklah di setiap apa yang tercatat soheh dan kemudian tidaklah setiap apa yang tercatat itu dimaksud mengisbat. Fannasab yasbutu sebentar belum selesai sayangku. Fannasab yasbutu idza wujida fi riq'atin aw kitabin bi syarti ayyakuna hadzal maktub qat'iyyud dilalah alal maqsud. Setiap penulisan nasab yang tertuang dalam kitab itu disyaratkan harus apa? Bermaksud mengisbat dengan referensi dalil yang sahih. Sehingga apa? Tidak boleh kemudian penempatan suatu nasab dari sumber kitab yang dimana kitab itu bukan kitab nasab. Itu ada di kitabnya. Gimana sih? Lah ya gimana sih? Situ kan mengatakan bahwa harus dengan orang yang ahli nasab. Berarti kalau begitu ahli tarikh nggak ini dong, nggak apa namanya, nggak dibutuhkan dong. Sebab kan kalau kita ngelihat ya seperti Al-Janadi, betul nggak? Dalam kitabnya As-Suluk wa Tabaqatul Ulama wal Muluk itu kan juga disebutkan. Terus Al-Yafi'i, Al-Malikul Abdol itu kan juga dijelaskan. Berarti kalau begitu nggak kesinambungan, ya salah juga. Kita ini kalau misalnya ahli nasab bukan berarti harus mengambil dari orang dalam kitab nasab juga, enggak juga. Kita juga harus dari sisi tarikh, dari sisi sejarahnya gimana. Lah gimana ceritanya? Kitab sejaman harus dalam ilmu nasab, gimana ceritanya situ Baik, artinya Anda menyalahkan. Oke, Anda berarti menyalahkan kitab Muqaddimah fi Ilmun Nasab ya. Gimana? Bukan menyalahkan, tapi situ apa namanya penjabarannya itu terlalu sempit. Dalam kitab sejaman itu harus dalam ilmu nasab saja gitu loh. Oke, itu kan ada di situ dijelaskan harus kita di ahli nasab. Ada sok saya mau nanya, ada gak seperti itu? Nggak ada kan? Baik, pemahaman teks bisyarti ayyakuna hadzal maktub qat'iyyud dilalah alal maksud, kamu artikan apa? Silakan. Yang dimaksud di situ nasabah. Kalau misalnya nasabah saja cukup, saya Madi Ar-Rojai juga sebagai rujukan kalau begitu. Gimana? Teknya riq'ah al-maktubah kok nasabah, beda antara nasabah dengan kitab nasab. Gimana sih sampai kacau sama ini. Nah, disitulah makanya kita ini bukan ahli nasab ya. Saya juga bukan ahli nasab, situ bukan ahli nasab. Makanya itulah kita itu membutuhkan guru yang memang betul-betul mengetahui ilmu nasab gitu loh. Saya juga mau nanya ini. Saya punya guru, walaupun saya bukan ahli nasab, tapi saya punya guru. Iya, tapi kan Kiai Imad kan dia juga nggak jelas bergurunya sama siapa. Guru saya bukan Kiai Imad. Dalam kitab nasab guru saya bukan Kiai Imad. Perlu Anda tahu, saya punya guru. Iya, siapa? Ya nggak perlu disebutin lah.
Kepo amat lo. Ya sebutin dong. Harus Ya, nggak tahu mau dong lah. siapa gurunya, siapa tahu itu gurunya nyambung nggak sama Rasulullah, sama siapa, sama ahli nasab. Sebab kalau misalnya gak nyambung sama ahli nasab, itu yang jadi gurunya silsilahnya bisa setan loh. Ada sanatnya. Ya gimana ceritanya Ki Sarip? Mohon maaf Janda, ini kan saya anggap tua lah, kita ini sopan santun apa Ya. segala macam ya. Ya. Jangan begitu juga lah. Kalau misalnya saya yakin sih dalam hati Anda itu masih apa namanya? Masih ada kecintaan kepada Duriah Rasul. Saya yakin Anda Oh, juga enggak sama kuat. sekali enggak. Enggak sama sekali. Enggak, Enggak. saya yakin Anda juga enggak begitu 100% memutuskan qat'un nasab gitu para habaib. Saya juga yakin Anda juga enggak 100%. Coba Anda ini kesal aja. Saya Anda dan itu orang penyayang loh. teman-teman. Oke. Saya dan teman-teman itu tidak ada pada wilayah qat'un nasab, enggak ada. Jadi nggak perlu kita qat'un nasab, wong memang nasabnya Habib Baklawi itu sudah munqati. Ngapain di qat'un Munqati nasab? sih kalau misalnya begitu, kalau misalnya Anda mengatakan munqati dalam perspektif ilmu nasab berarti Anda seolah-olah mengatakan Ibnu Hajar berbohong. Itu bahaya loh. Menyandarkan kepada Rasul itu bahaya itu. Terus ulama-ulama yang dulu juga Konteksnya berbohong. apa? Ibnu Hajar menjadi berbohong? Nggak ada. Ibnu Hajar itu Ibnu tidak Hajar dalam dalam konteks kitab sahabatnya menyebutkan nasabnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Asyakron. Abu Bakar bin Lah, Abu Bakar iya. Al-Idrus itu bukan Asyakron Al-Idrus. Lah gimana Iya. ceritanya itu? Itu tidak dalam rangka mengisbat. Gimana sih? Udah dijelasin kok metodologi isbat. Loh, Lah, ketawa. isbat itu apa? Isbat itu apa? Isbat itu apa? Baik, saya ulang ya, dengerin ya. Kamu dengerin Sebentar. ya. Ki Sarip, mohon maaf ya, mohon maaf ya, orang tua, mohon maaf. Saya nanya Ya. Mas itu, yang disebut dengan isbat itu apa sih? Baik, aku jelasin ya. Sabar ya. Baik. Aku pakai data. Ayo dong, beri kami ini pencerahan dong. Oke, baik. Sabar. Ayo dong. Baik. Ayo dong. Ya. Ayo dong. Sabar. Enggak mengisbat. Baik. Aduh, saya jadi Baik. pusing sendirian nih bicara Mas Syarif ini. Sabar dong. Memutar balik. Mau dijawab nggak? Kok Iya, ketawa-ketawa silakan. mulu? Silakan kacamata, silakan. Ada diterangkan dalam kitab Rosa Ilfi Ilmin Ansab. Wa yathbutun nasab bil alamatil wadihat wal bil bayyinatis sabitat wa la yathbutu bisyubuhat lima yatarattab alaihi min huquqin wastihqaqatin wa muamalatin. Gitu loh. Itu Rosail Pil Ilmi Asab karangan siapa itu? Sebentar. Karangan siapa? Ayo. Isbat nasab itu terjadi dengan ciri-ciri yang jelas, bukti yang terkonfirmasi. Nasab tidak bisa diisbat dengan keraguan-raguan. Karena apa? Terkait dengan hak-hak dan klaim dan muamalah. Lalu Itu Rosail Pil Ilmi Asab karangan siapa dulu, Kiai? nanti dulu sabar sih. Oke, lanjut. Kemudian di dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 58, An-nasab yathbutu bi arba'i tara'iq. Al-awwal ar-riq'ah al-maktubah wa syartul maktub ayyakuna qat'iyud dilalah sahihan falaysa kullu ma kataba sahihan wa laysa kullu ma yaktubu yuradu minhu. Bahwa penetapan atas suatu nasab itu memiliki 4 metodologi. Yang pertama adalah catatan yang dibukukan. Dengan syarat apa? Bisyarti ayyakuna hadzal maktub qat'iyyud dilalah alal maksud wa laysa minal mu'talif ay mutasyabihil asma. Artinya memang yang tertuang, terkandung catatan dalam kitabnya adalah kitab nasab. Jadi nggak bisa kemudian saya Ibnu Hajar, kemudian yang di dalam kitab Uqudul Lujenya Mbah Nawawi itu dianggap mengisbat. Tidak, itu bukan mengisbat, itu namanya menukil gitu. Saudari. Iya, tapi kan di situ artinya isbat itu menurut lugotan apa sih? Kiai di kemana-mana loh. Mana-mana gimana sih? Aduh, saya ini Rosail Pil Ilmi Asab karangan siapa? Kamu maunya kalangan siapa? Lah situ yang baca gimana ceritanya? Loh, kalau aku bilang nggak tahu siapa yang ngarang, kenapa? Masalah? Nah, masalah dong. Situ juga harus tahu Oh, ya yang ngarang sudah. siapa. Ya sudah, kalau masalah ya sudah, nggak apa-apa. Karena pertanyaan Gimana nggak sih? penting.
Ya Itulah ya. penting, ya Allah, ya Rabb, ya Udah, Hakku, ya selesai, Mubin, selesai. penting. Silakan apa Mas Lekut silakan mau narasi apa Lekut silakan. Gimana? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak sampean aja lah. Aku capek. Udah ngomong-ngomong aja gitu loh. Itu apa? Jadi Kifata apa namanya Kiai siapa? Kiai Sarip, Sarip, Kiai Sarip. Saya ini aneh ya, situ kan mengaca Rosail fil ilmi ansab, yang ngarangnya siapa? Yang lawong yang ngarang, lah yang yang ngarangnya ini mentahkik, aduh, saya jadi pusing sih, saya jadi pusing. Kok bisa begitu? Seperti ente mengatakan Sajaratul Mubarakah ya, Sajaratul Mubarakah mengatakan apa namanya ditahkik oleh Syekh Mahdi Ar-Rajawi. Lah Syekh Mahdi Ar-Rajawi kok bisa mentahkik Sajaratul Mubarakah tapi mengisbat Ba'alawi? Ini gimana sih? Saya pusing saya. Pusing saya. Kok bisa seperti ini gitu loh. Ki Sarip. Hah? Sekarang saya nanya, Rosail fil ilmin ansab itu karangan siapa? Kok bisa gitu orang itu mentahkik kitab ya lebih pintar daripada kita gitu loh. Lah orang yang mentahkik kitab Syajaratul Mubarakah aja nggak mengqat'un nasab, lah kita nggak mentahkik kitab apa-apa nggak bisa mengqat'un nasab, gimana ceritanya sih? Pak Kisarip, cari lagi kitabnya Kisarip, cari lagi kitabnya. Itu tanya siapa yang apa namanya yang yang mentahkik siapa, coba cari. Kemana-mana nih orang ngomong. Kalau itu jelas nggak kesambungnya Ubed itu, apalagi disamakan dengan nama Abdullah tanpa keterangan itu. Yang kita sampaikan itu sebelum Belanda itu ada yang kelompok orientalis itu Snokhorgrond itu yang Nah, ini pura-pura lagi masuk fitnah. Islam. Udah saya turun dulu ya. Ini mah udah melanjutnya nggak ini fitnah ini. Saya turun dulu ya, Ki Sarip.
Enggak, maksudnya jangan fitnah gitu dong. Kalau ilmiah ilmiah sama saya. Jadi enak ngomongnya. Kalau ini kan udah fitnah gitu loh. Jangan kayak gitu loh. Bukan begitu, bukan Rock begitu Hog toh. Ground mah Toh. masuk Islam bukan Tahu nggak? fitnah, itu emang Iya, orientalis ini Belanda. udah melajunya kepada fitnah, penghujat. Ngeliat Nggak sejarah apa-apa, kita ini lagi ngomong enak-enak sama Kiai Sarif, lagi ngomong enak-enak adem-adem, situ datang yang itu langsung kasih mati buat apa? Gitu loh. Assalamualaikum Kiai Sarif juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Us Terima kasih Usman semuanya. ini sudah Assalamualaikum. lama. Apa? Usman jangan turun dulu. Sudah Ngapain lama kamu siapa? di Nyuruh-nyuruh dunia saya, kamu TikTok. siapa? Tapi Kamu kok siapa? nggak tahu kok nggak pernah tahu bahwa Mbak Alawi nggak pernah dapat Kamu isbat. siapa? Hah? Kamu siapa Kamu nyuruh-nyuruh saya? belajarnya yang benar, Usman. Kamu siapa nyuruh-nyuruh saya? Kamu Loh, siapa kamu kan nyuruh-nyuruh saya? Saya nggak jongos. bisa disuruh-suruh orangnya, Kalau nggak bisa dulu saya. kamu Habib, sekarang jongos. Apa Gitu jongos loh. apa? Jadi apa? Apa Apa jongos apa? kelebihanmu? Kalau Kelebihanmu apa dulu juga? kamu merasa mulia, sekarang kamu terhina. Jangan Tuh udah. sok-sokan kamu. Kamu juga jangan sok-sokan kamu. Alah ngaku turunan Sok-sokan, kalau nggak sok-sokan jelas sok itu kuasa. lo. Turunan kambing kali lo. Jongos, jongos pribumi. Jongos. Sekarang Itu kamu kan tuh jongos ngakunya turunan pribumi. Tuban lo. Nah, gimana ceritanya? Turunan Tuban apa ngawur aja kamu. Nah, ngawur-ngawur gue Nggak tahu ada lagi ngomong-ngomong saya juga turun anu jongos lah. pribumi. Yang di sini semuanya itu ngakunya turun Wali Songo. Apaan? Gua bilang bilang aja aja apa aku juga. turun Wali Songo. Woi. Mana? Mana buktinya kalau kamu dapat isbat? Mana Isbat buktinya apa kalau isbat? Mbak Alam Isbat dapat itu apa ya? Saya nanya Wongkus. Saya menanya sama Wongkus nih, sama orang yang Loh, iya kan? pinter Wah, kamu tuh semukimat. sejak Yang disebut isbat itu kamu apa sudah yuk? lama. Yang disebut isbat itu Isbat apa? itu pengakuan. Isbat itu atau penetapan. pengesahan. Oke, saya atau bacakan, yang saya benar. bacakan, saya bacakan. Pengesahan. Penetapan dari nasabah sudah cukup Syekh Mahdi Ar-Rojai, Ibrahim bin Kalau itu Mansur, durian Nabi dari atau Jum'ah, bukan? ulama-ulama ahli Ada sunnah itu, wal jamaah Man. apa? Ayo, ayo. Itu kan menetapkan Izin, bahkan izin. Sali Jum'ah bil ijma. Ayo. Syekh Mahdi Ar-Rojai maupun Jangan kemana-mana katanya itu itu hanya untuk penetapan itu Syekh Mahdi perorangan. Ar-Rojai itu Jangan termasuk ngaku-ngaku. min ahli nasab. Yang zaman namanya sekarang. menetapkan itu lembaga. Mana lo? Yang menetapkan itu lembaga atau nakobah, bukan perorangan. Ih Kamu goblok, nggak tahu. tolong dengerin ya, gue kasih tahu di Loh. mana-mana, Wongkus, kalau misalnya situ sakit pasti ada dokter, di mana-mana ada narkoba pasti ada ahli nasab. Dokter. Itu loh, jangan Dokter disangka itu bahwa yang dokter menetapkan itu dia nggak ada seorang di- dokter itu nggak ada lembaga di atau rumah sakit. university atau universitas. Betul. Sekarang contohnya Yang isbat menetapkan dokter bulan itu puasa aja, universitas, mulai bukan- puasa itu bukan melalui Usman. musyawarah yang resmi. Ya kan? Aduh, nggak paham, Bukan nggak paham. bukan Lu Kiai maluin aja. Sarif, bukan Bagus, Gusto. udah, Kamu nggak udah, tahu. Udahlah, Dokter itu harus yang menetapkan orang itu bodoh kayak gini. lembaga atau universitas. Begitu juga dengan nasab, yang menetapkan itu lembaga, bukan perorangan. Betul. Wah, kamu itu jongos pribumi ini nggak paham ini. Ya kalau begitu mas, semuanya salah, termasuk ahli nasab. Dengerin, referensi nakib, nakobah itu dari ahli nasab. Denger, kalau misalnya ada orang yang sakit di rumah sakit, itu dokter yang mendiagnosa dia sakit apa. Loh, jangan kemana-mana, jangan bodoh lah, Loh, jangan membodohi gitu loh. yang menetapkan seseorang Jangan menjadi muter-muter, dokter, situ menjadi muter-muter, nggak ngerti. sarjana teknik, Udah, menjadi dengerin. sarjana hukum, itu bukan Dengerin, perorangan, itu nggak ada, dengerin. tetapi Situ, lembaga. Kalau dia situ. tidak pernah Nggak tidak ngerti, pernah kuliah, nggak nggak ngerti, mungkin nggak dapat ngerti perusahaan. masalah ilmu nasab. Begitu Jadi jangan juga. sok-sok tahuan ilmu nasab. Lah gimana ceritanya situ baca masalah nasab, wong nun mati ketemu ba aja nggak tahu situ ah. Sok-sokan. Nanti ketemu Pak. Kamu salah masuk room itu room tajwid. Bicara nasab, bicara Iya tajwid lo itu ngomong menunjukkan masalah bahwa nasab, kamu nun tidak mati ketemu ba pinter. juga nggak tahu lo. Siapa Wong? Beda roomnya. Kalau kamu masuk room tajwid, silakan. Atau masuk room Kayak Ki Sarif nih, kalau silakan. saya tanya Bicara Ki nanti Sarif, ketemu Ki Pak. Sarif, Wah, Sarif. kamu nggak paham Sarif. ini. Assalamualaikum warahmatullahi Beda Saya nanya, wabarakatuh. jangan senyum-senyum, jangan senyum sama saya, jangan senyum-senyum. Saya nanya sama situ. Yang disebut dengan khobar apa? Pasti Kurang Ki Sarif pinter bisa. kami. Coba sebutin Ki Sarif yang disebut khobar itu apa? Assalamualaikum Yang warahmatullahi disebut wabarakatuh. mubtada itu apa? Sebutin Ki Sarif. Ayo, jangan malu-maluin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada multaba, khobar, fi'il, fa'il. Sebutnya saja saya salah. Di sini
Di sini bukan tempatnya gitu loh. Pinter dikit lah, pinter dikit. Situ Bodoh ya. boleh, tapi pinter coba dikit aja. dengar dulu saya Boleh bicara. bodoh tapi pinter dikit aja. Sebentar. Bisa nggak? Kasih Yang saya botol waktu itu sebentar. situ. Ya Kasih situ waktu kok saya sebentar. di akhir zaman botol teriak botol sih. Gak Kasih malu waktu apa? saya sebentar. Itu Latif kalau bodoh jangan ikut botol. Ya, dengar ya. Zamannya Ki Hajar aja itu belum ada makam palsu. Ngerti nggak? Sudah maksudnya? Ah, paham? Kalau zaman Ibnu Hajar ada makam palsu, dia juga pasti benci. Jadi kalau botol Makam jangan palsu tolol. maksudnya gitu, makam Kalau palsu sih tolol gitu. jangan botol. Denger ya STM ini Kiai Iya, Pak, dengar. Kiai Boloho dengerkeun nya. Pak. Maneh teu nyambung. Eh. Masalah nasab Iya, jujur karena mah makam. goblok. Kalau urusan anak, Tolol Non goblok urusan anak. saya mah botol. urusan anak nanang. Tawa, karunya Non tuh urusan anak. siapa? Urusan anak. Botol siapa? Mikir terus, kuyang terus sorangan. Nah, si Imat tak colok-colok babas. Mon pusing tong ngajak-ngajak batur, ngaku-ngaku Imat pusing. colok-colok babas, Imat colok-colok babas. Geus eta we. Eta batak mon botol jangan tolol eta we nya karunya. Lain maksudnya ieu Chandra dengerkeun. Chandra dengerkeun. Si Imat colok-colok babas kumaha eta? Eta. Jadi karunya ka maneh teh batur teh. Karunya kasih babas dicolok-colok ku si Imat kumaha? Sekarang mon maneh Nah, masih ini Usman itu mun maneh masih narasinya lucu kekeh, ini. mun maneh masih kekeh sok Larinya tah. kemana-mana Bahala. ini. Alah, babas Itu membuktikan colok-colok nggak ada ilmu Usman itu. colok-colok. Bahala. Imat colok-colok. Wanita, Usman. Latif mau bahala wanita sia. Colok-colok. Ini goblok, orang kasihnya goblok, ke kemana-mana. Ini Orang Sunda mah ini goblok. menunjukkan Sunda ya mah kan parinter. memang sekarang Maneh. alam itu 432. beribu-ribu. Ada colok-colok. Ada botol teh karunya. Colok-colok. Maneh hungkul nu Buat yang goblok nggak goblok tahu, lain ya, mah tapi- parinter. Colok-colok. Lihat ge ngerungkatkeun maneh masih. Colok-colok. Kalau bahan minum cai kobokan sia mah. Colok-colok. 52. Puas aing Imat mah. colok-colok. Babas Udah colok-colok. Rasulullah kok diceritakan terus nama kalian aja tidak jelas. Keilmuan manusia. Colok-colok. Babas colok-colok. Imat. Enggak, saya